Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah kelas kedua ya di mata kuliah yang berbeda. Kalau kemarin kan kita ketemu di kelas itu dengan mata kuliah filsafat ilmu, gitu ya. Sekarang kita ketemu di mata kuliah teori sastra. Jadi dalam tahap kontrak kuliah kan ada sesi yang namanya perkenalan. Kemarin kan kita sudah perkenalan, jadi saya rasa sesi perkenalan kita tidak perlu menyelenggarakan itu. Ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan sesi perkenalan. Nah, terkait untuk kontrak kuliah, ya, kontrak kuliah di mata kuliah teori sastra, ini akan saya share screen dulu. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Ya. Oke, bentar. Agak pelan ya. Nah, ini saya ambil dari e-learning ya, yang sudah terupdate di e-learning karena sistemnya, sehingga ini layoutnya tidak seperti di Word ya. Ini untuk manfaat perkuliahan ya. Bisa terbaca yang sebelah kanan? Bisa. Bisa. Oke. Nah, untuk manfaat yang diperoleh dari memprogram mata kuliah teori sastra ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan terkait teori dasar. Baru teori dasar ya, di teori sastra baru teori dasar ya. Untuk memahami dan menerapkannya pada karya sastra. Ya, ini teori dasarnya. Nanti akan selalu dikembangkan setiap semester dengan mata kuliah yang relevan dengan teori sastra. Ya, teori di dalam kesusastraan, ya kemarin sempat saya singgung sedikit di filsafat ilmu, ya bahwa teori sastra di dalam ilmu kesusastraan itu posisinya menempati satu kubu tersendiri. Ya, kemudian ada kubu lagi yang namanya sejarah sastra, ya, teori sastra, sejarah sastra, dan yang terakhir itu kritik sastra, ya. Jadi ada tiga kubu ketika dibentuk menjadi segitiga, maka ujung yang satu itu diisi oleh teori sastra, ujung yang satunya lagi diisi sejarah sastra, dan yang satunya diisi oleh kritik sastra. Di dalam ilmu kesusastraan, ya, tiga ujung inilah yang nanti akan menggerakkan apresiasi dan juga kritik di dalam kesusastraan. Ya. Bagaimana cara bekerjanya? Kalau teori sastra dikaitkan dengan sejarah sastra, lah sejarah sastra ini akan membahas karya sastra, pengarang, dan juga lingkup dari dunia kepengarangan, juga lingkup dari pembaca karya sastra itu. Ya, ini masuk dan dinaungi dalam mata kuliah yang namanya nanti sejarah sastra atau disiplin yang namanya sejarah sastra. Nah, untuk menjalankan teori sastra dengan bertemu dengan karya sastra, pengarang, kemudian membaca di dalam ranah disiplin sosiologi sastra, itu nanti ketika dipertemukan dua ini menghasilkan kubu yang satunya atau ujung dari segitiga satunya yakni kritik sastra. Kegiatan menjalankan teori untuk membahas karya sastra, untuk mengkaji pengarang, untuk mengkaji pembaca karya sastra, itu menghasilkan apa yang namanya disiplin kritik sastra.
ya. Jadi membentuk tiga ya sudut yang saling bersinggungan, segitiga bermuda. Jadi konsepnya ini begini ya. Segitiga bermuda, masing-masing ujung jadi sini ujung, ujung dan sini ujung. Ujung-ujung ini ditempati oleh tiga disiplin tadi, teori sastra, kritik sastra, dan juga sejarah sastra. Di posisi teori sastra di dalam ilmu kesastraan ini sebagai pijakan, ya. Jadi sebagai pijakannya. Nah, lantas seperti apakah teori sastra yang akan kita pelajari di semester satu ini? Ini akan mempelajari tentang ruang lingkup teori sastra itu sendiri, posisi teori sastra seperti yang saya sebut di dalam kesusastraan tadi di lingkup segitiga bermuda tadi, ya. Kemudian pembahasan teori akan diawali dari definisi, ruang lingkup, dan kerangka teoretisnya. Setelah itu, proses memahami teori dengan mengupas dan menerapkan terhadap karya sastra. Hanya karya sastra dulu, nggak ke pengarang, nggak ke pembaca. Jadi hanya luarannya di mata kuliah ini mencoba menerapkan teori untuk mengapresiasi karya sastra. Itu yang akan kita lakukan di mata kuliah ini. Capaiannya itu ya mempelajari teori sehingga nanti kalian mampu memahami hingga bisa menjelaskan teori itu dan digunakan secara mandiri untuk mengapresiasi karya sastra. Seperti itu. Nah, pada definisi dan juga manfaat ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum ada ya? Oke. Jadi yang akan kita pelajari di sini ya. Untuk hari pertama ini kita kontrak kuliah dan juga nanti kita sekilas seperti ruang lingkup teori sastra seperti yang saya singgung di awal tadi. Kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas epistemologi sastra. Kemudian di pertemuan ketiga kita masuk ke hakikat karya sastra. Ini kita masuk lebih dalam lagi ya posisinya antara segitiga bermuda tadi yang diisi oleh teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Kemudian di tiga pertemuan selanjutnya sampai hingga UTS kita akan memahami genre karya sastra. Genre karya sastra itu yang pertama ada puisi dan yang kemudian ada drama dan yang ketiga itu nanti akan ada prosa. Ya, itu dibahas satu pertemuan. Baru setelah itu kita UTS. Ya, baru selanjutnya setelah UTS lah ini kita berusaha untuk mencoba menerapkannya ya perlahan ya kita menghubungkan ya ilmu sastra dengan ilmu psikologi sastra di pertemuan ke-9. Kemudian kita menghubungkan ilmu sastra dengan ilmu sosial, yakni sosiologi, yang menghasilkan disiplin ilmu sosiologi sastra. Kemudian nanti kita gabungkan ya sastra dengan sejarah dan pemikiran. Nah, di sini. Di tiga pertemuan kita mencoba menghubungkan ke disiplin ilmu. Ini sebagai pijakan saja. Kenapa saya sebut sebagai pijakan? Karena nanti biar kalian punya perspektif ya bahwa ilmu sastra ini bisa digabungkan dengan ilmu-ilmu atau disiplin-disiplin yang lain. Misalnya apa, Pak? Nah, dengan ekologi atau dengan lingkungan maka akan melahirkan yang namanya ekologi sastra. Ya, sastra yang membahas tentang lingkungan. Seperti itu. Apakah di lingkungan itu akan ada yang namanya sorry terbalik, apakah di dalam sastra itu ada aspek-aspek yang membahas atau mengangkat isu-isu terkait lingkungan? Nah, itu akan dikaji di dalam ekologi
sastra. Ya, apakah di puisi ada aspek-aspek lingkungan? Nah, ini kita akan menggali ke sana di topik ekologi sastra itu permisalannya. Tetapi tiga pertemuan di mata kuliah ini sebagai pijakan saja. Nanti kalian bisa mengembangkan dengan membaca, 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 membaca. Sampai yang terakhir, karena kemarin Indonesia ini sangat-sangat apa ya namanya ya. Jadi topik horor itu sudah menerkam Indonesia ya, masuk ke setiap lini. Ya, bahkan di media sosial itu yang trending topik-topik horor gitu ya. Nah, dunia sastra juga akhirnya merespon itu. Muncul genre baru yang namanya sastra horor. Ya, ini perkembangannya sampai itu yang terakhir. Sebelumnya karena banyak sekali vlogger-vlogger traveling yang jalan-jalan gitu ya, update tempat-tempat wisata, ya tempat-tempat bersejarah gitu ya. Akhirnya di dalam sastra ramai juga membicarakan itu dan muncul satu disiplin lagi sastra pariwisata. Hmm. Terus sastra terus berkembang dan juga mengadaptasi apa yang ada di kehidupan manusia. Mengapa? Karena sastra sama halnya dengan filsafat itu memahami manusia. Jadi salah satu cara untuk memahami manusia dan kehidupannya kita masuk ya ke wilayah sastra untuk ringannya. Kalau yang berat kita masuk ke pintu filsafat ya. Jadi koridornya seperti ini. Jadi kalau kita mau sederhana memahami manusia, kita masuk ke karya sastra. Ya, untuk yang lebih dalam itu masuk ke koridor filsafat. Jadi posisinya begini, keduanya ini berbicara sama-sama saling mengisi, sama-sama berbicara soal manusia. Nah, kalau yang lebih luas lagi, kalau kita ingin mempelajari segala sesuatu yang dihasilkan manusia dan diturunkan dari waktu ke waktu, itu namanya kategori budaya. Ya, sehingga nanti secara kompleks kalian akan menemukan melalui pintu sastra, masuk ke filsafat, sampai akhirnya masuk ke budaya. Ketika benar-benar ingin memahami manusia itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, ketika ada orang yang tertarik dengan sastra, maka dia perlahan-lahan membuka pikirannya untuk memahami diri sendiri, untuk memahami orang terdekatnya, untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di sekitarnya. Jadi, sastra membantu membuka itu, ya. Sastra bisa membantu untuk membuka itu. Sekali lagi, seperti kaidah sastra atau manfaat karya sastra itu dulce et utile, ya, bisa menghibur dan juga bisa bermanfaat. Mungkin selama ini kalian ya masih mendapatkan satu saja dari karya sastra, yakni menghibur. Membaca untuk mendapat hiburan. Belum bisa atau belum sampai ke tahapan mencari manfaat dari karya sastra. Ya, melalui teori sastra dan kemudian nanti akan dikaji, ya, direnungkan, ditelaah, diambil maknanya, itu nanti kalian akan menemukan manfaat dari karya sastra. Jadi, ketika kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, khususnya di mata kuliah konsentrasi sastra, itu nanti kita bisa menuju ke sana. Ya. Nah, makanya di pertemuan selanjutnya saya konsep ini untuk menafsirkan karya sastra 4 pertemuan. Ya. Jadi saya terus mencoba setiap tahun di mata kuliah ini mengubah materi-materi yang saya sampaikan di mata kuliah teori sastra. Awalnya semua teori-teori besar kesastraan saya masukkan, ya. Dan saya melihat ternyata mahasiswa tidak menemukan satupun eh, teks-teks dari teori sastra itu berkelindan di pemikiran mereka.
Sehingga saya turunkan kembali. Saya turunkan kembali. Di tahun ini saya mencoba formula ini. Ya, mencoba formula ini. Saya berharap nanti saya menemukan titik cerah ya dari tatapan mata kalian ketika di akhir perkuliahan teori sastra seperti itu. Nah, ini untuk yang dipelajari ya. Kemudian metode kuliahnya ini ya, saya sama dengan filsafat ilmu, saya tidak menganjurkan nanti membuat makalah karena saya berpikiran bahwa semester satu masih perlu adaptasi. Saya ya hanya ingin kalian berkenalan dengan membaca, membaca, kemudian diskusi semacam itu yang diperbanyak membuat catatan, ya, catatan hasil baca di sana. Ya, saya tidak ingin kalian belajar berbicara dulu. Jadi presentasi itu adalah belajar berbicara. Saya belum ingin ke sana. Keterampilan berbahasa yang pertama yang ingin ada di mata kuliah ini, yakni kalian bisa membaca dan menulis dulu. Belum presentasi, ya, belum presentasi. Jadi tiga saja dulu, ya, menyimak. Menyimak berarti ketika saya menyampaikan materi seperti ini, kemampuan berbahasa yang diasah adalah menyimak. Yang kedua nanti membaca. Yang ketiga nanti itu menulis. Jadi tiga kemampuan ini yang saya harapkan bisa dikenalkan ya di dalam proses pembelajaran. Ya, nanti saya kenalkan dengan artikel-artikel jurnal karena mau tidak mau nanti semakin naik tingkatan kalian akan bersinggungan dan membaca yang namanya artikel jurnal sampai pada titik semester tertentu kalian harus juga bisa menulis artikel jurnal. Seperti itu ya. Makanya nanti tidak saya minta semuanya membaca jurnal, tidak semuanya saya minta membaca buku, tetapi kolaborasi dari dua buku dan juga dari artikel jurnal. Seperti itulah ini untuk penugasan. Saya geser dulu sebelah sini. Ya. Nah, ini seperti yang saya sebutkan tadi, membaca buku atau membaca artikel terkait materi, kemudian menerapkan pemahaman, ya, ini makalah yang ringkas saja. Jadi dalam bentuk artikel, ya tidak makalah yang seperti pada umumnya makalah semi ilmiah itu tidak, tetapi artikel ya minimal 1,5 halaman, maksimal 3 halaman. Seperti itu saja artikel atau isi ya, yang nanti akan dijadikan bahan diskusi di kelas. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lah ini untuk kategori penilaiannya. Nanti untuk mendapatkan nilai A berarti kalian harus mengumpulkan nilai akhir sebanyak 91. Kalau B plus 81, 71 itu sudah dapat nilai B. Ya, 61 dapat C plus, 51 dapat C. Ya, 39 dapat D plus, 27 dapat D. Ya, E plus ini 14. Ya, kemudian E itu 0. Ya, kalau T itu berarti minus. Ya, atau kalian tidak pernah masuk kelas dan lain sebagainya. Pak, untuk lulus itu kita harus dapat apa? Lulus itu D ini sebenarnya sudah boleh lulus. Ya, tetapi ini rapotnya merah. Ya, C itu sangat rendah. Ya, mungkin dalam satu masa periode perkuliahan kalian, ya, itu mungkin hanya boleh satu C, satu D. Ya, kalau peraturan belum berubah, ya. Kalau sudah berubah berarti nggak boleh ada C, ya semua B ke atas. Ya, berarti 71. Ya. Nilai ini sangat sangat mudah untuk didapatkan, ya. 71 ini saya rasa kalian aktif setiap hari masuk ketika ada tugas mengerjakan pasti minimal akan mendapatkan nilai 71 ini. Kalau mau effort yang lebih tinggi mendapatkan nilai di atas 91 ya berarti kalian harus lebih aktif berjuangnya lebih banyak. Seperti itu saja. Nah, ini untuk tugas akhirnya. Nah,
Ini saya tidak memberikan artikel untuk presentasi, tidak ya. Tidak, tetapi di sini nanti dokumentasi sastra lisan. Untuk tugas akhirnya, dokumentasi sastra lisan. Kalian tahu sastra lisan? Tahu? Sastra lisan itu salah satunya. Masa sudah lupa waktu di SMA? Dongeng, legenda, asal-usul tempat, ya itu masuk tradisi sastra lisan dan masih banyak lagi. Nah, nanti akan kita kupas, kita gaji di mata kuliah, ya. Karena tadi ada genre narasi, ya, atau prosa, itu nanti masuknya sastra lisan ini, ya. Dan juga apakah hanya prosa tidak, puisi juga ada, ya. Oh, baterai saya habis. Oke. Jadi kalau tradisi lisan yang mungkin sudah tidak ada lagi, mungkin itu adalah tembang, ya, mocopatan. Kalau zaman saya dulu, waktu seumuran kalian di Mojokerto itu ada kelompok mocopat, ada 2 titik di Mojokerto, ya, satunya di Pendopo Agung Trowulan, kemudian yang satunya berkumpul di salah satu penggiat mocopat di kota Mojokerto. Kebetulan rumahnya itu di depan stasiun kereta api di kota. Di 2 titik ini, ketika saya seusia kalian dan saya lama tidak berkunjung ke kelompok-kelompok itu, apakah beliau masih sehat dan terus melakukan aktivitas menembangkan tembang-tembang sastra lama itu, atau beliau sudah utuh dan lain sebagainya, saya tidak mengupdate ke wilayah sana. Nah, itu nanti bisa juga kalian jadikan, wah, saya nanti datang ke sana, wawancara atau mendokumentasikannya, ya. Untuk tugas akhir mata kuliah ini, saya mau ke Trawulan, saya mau ke stasiun, bukan ke stasiunnya lah ya, rumahnya dekat depan stasiun. Lu di halaman rumahnya dijadikan parkiran motor di orang-orang yang pergi ke naik kereta. Seperti itu. Itu untuk tugas akhirnya. Untuk UTS-nya nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab seperti layaknya ujian ya di dalam kelas. Ya, nanti menjawab soal-soal itu, tapi saya izinkan membuka internet, membuka buku, gitu ya. Jadi sifatnya terbuka. Ujiannya sifatnya terbuka. Pertanyaannya boleh kalian selesaikan dengan mengakses internet, ya. Tetapi di situ yang saya baca nanti adalah bagaimana gagasan itu muncul di jawaban-jawaban yang kalian kerjakan. Seperti itu untuk kontrak kuliah di teori sastra. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Izin bertanya, Pak, saya. boleh. Silakan. Untuk yang tugas pertama itu kan membuat makalah per kelompok. Jadi itu tetap dijalankan apa ada tugas Boten, yang lain sebagai penggantinya begitu? boten. Baik, Nanti terima tidak ada. kasih. Ya, tidak ada. Saya sudah menegaskan tidak ada makalah berkelompok. Nanti itu membuat artikel personal, ya, minimal 1,5 halaman, maksimalnya nanti 3 halaman. Ketika saya buat berkelompok, jumlahnya cuma 6. Kelompokan sama siapa? Ya, Nggih, ya, nanti nggih. menjadi tugas personal, artikel sederhana tadi, ya. Baru setelah itu nanti akan ada diskusi di kelas. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan.
Untuk buku ya, sambil barangkali ada yang bertanya, nanti silakan saya untuk bukunya. Ini dia untuk bukunya. Nanti akan saya kirimkan juga ini nanti ke perwakilannya dan nanti di share ya. Ini adalah buku-buku yang bisa dicari ya. Bisa bertanya ke kakak tingkat kalau memang boleh pinjam atau boleh mengganti atau nanti mencari lah kalau zaman sekarang itu enak ya. Kalau dulu harus keluar kota beli buku, sekarang hanya buka Shopee atau Tokopedia, dicari judul-judul bukunya, buku itu sudah ada, nunggu beberapa hari sudah datang ke rumah ya. Jadi sekarang enak, tinggal bagaimana niatnya untuk lebih bisa menggerakkan keinginannya beli baju apa beli buku ya atau beli yang lain atau beli buku ya di situ ya atau klik Mega Joan atau beli buku tantangannya di situ sekarang ya kalau dulu harus menempuh jarak keluar kota ke Surabaya ke Malang ada yang ke Jogja gitu ya untuk dapat buku. Nah, sekarang tinggal klik Shopee atau Tokopedia dan lain-lain ya. Buku-buku ini kemudian akan diantarkan ke rumah. Jadi seperti itu. Ini untuk buku-bukunya ya yang bisa diakses dan juga boleh mencari buku di internet PDF ya dan juga boleh mencari artikel-artikel ilmiah. Nanti akan ada waktunya kalian mengumpulkan artikel-artikel ilmiah ya. Ini sudah mau habis Zoom-nya. Cukup. Ini bukunya nanti akan saya share ya. Saya share ini. Itu. Dan nanti saya minta waktu sedikit ya. Kemarin kan saya nggak bisa share ini di filsafat ilmu. Ya, nanti kalau Zoom ini habis, saya buatkan Zoom beberapa menit. Saya ingin ngomong soal membahas soal materi di filsafat ilmu dan buku-bukunya. Saya jelaskan gitu saja sebentar ya. Ya, Pak. Kalau untuk teori sastra ada yang mau ditanyakan atau sambil lalu karena juga nggak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Ada yang ditanyakan? Belum? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang daftar buku tadi kan sudah dikasih tahu gitu. Nggih. Nanti mengunduhnya tuh versi PDF gitu ya, Pak. E-book gitu ya. PDF boleh kamu beli via cetak juga boleh beli di Shopee, boleh mencari buku-buku yang lain di internet berupa PDF juga boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya lain? Sudah? Tidak ada? Aman?
Cukup? Kalau cukup saya akhiri untuk penyampaian kontrak kuliah di mata kuliah teori sastra. Nanti kita keluar, tak buatkan Zoom baru karena waktunya yang 45 menit ini nanti mau mati. Untuk filsafat ilmu saya menyampaikan penjelasan dari apa yang perlu kalian lakukan. Karena kemarin kan saya tidak sempat membuka laptop karena saya masih sakit. Lah kebetulan ini kan sudah bisa menghadap laptop, sekalian saya beri penjelasan. Cukup untuk teori sastra? Insya Allah cukup, Pak. Oke. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya buatkan dan saya kirim ke Isma ya. Ya, baik, Pak.